Halo semuanya, balik lagi sama aku Akila. Di video kali ini masih tentang how I started my own small business. Tapi kali ini aku bakal reopening, jadi aku akan buka lagi toko aku setelah tutup. Dan nanti aku akan ceritain persiapannya apa aja. Dan aku juga akan bahas tentang money management di video ini. Nah, aku itu udah menonaktifkan toko aku selama beberapa bulan karena waktu itu aku lagi ujian sibuk banget dan lagi sibuk-sibuknya persiapan untuk masuk kuliah. Akhirnya bulan depan aku mau buka toko aku lagi. Nah, tentunya sebelum aku buka toko, aku harus nyiapin beberapa hal. Dan di video ini aku juga bakal share tips ngatur uang dan pembukuan supaya small business kalian bisa berkembang juga. Nanti juga bakal ada aplikasi yang benar-benar memudahkan segalanya. Oke, jadi keep on watching. Oh iya, sebelum videonya dimulai, aku mau kasih disclaimer dulu kalau aku bukan profesional, aku sama-sama small business yang masih belajar. Dan semua tips di sini berdasarkan pengalaman aku. Kalau sekiranya bermanfaat boleh kalian ambil, tapi kalau misalnya ada yang kurang tepat, kalian boleh komentar di bawah ya. Oke, persiapan untuk buka toko yang pertama, kemarin aku beli rak baru. Ya, ini adalah rak penyimpanan supaya aku bisa taruh stok-stok barang atau peralatan dengan baik. Karena kemarin itu semuanya aku biarin di meja dan super berantakan. Nah, di sini aku dibantu sama Abrar untuk ngerakit rak baru. Waktu aku beli, tiangnya itu warna abu-abu dan aku kurang suka. Akhirnya aku minta untuk dicat warna putih supaya lebih cantik dan lebih minimalis aja gitu kesannya. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah kondisi meja aku yang super berantakan, makanya aku memutuskan untuk memindahkan semua barangnya ke rak baru ini. Tapi sebelum dipindah, kita bersihin dulu dong pastinya. Yang pertama aku pindahin adalah kardus, karena kemarin aku udah terlanjur ngelipat puluhan kardus, tapi ternyata batch 4 gak jadi karena aku lagi sibuk-sibuknya ujian. Jadi kita selamatin dulu kardusnya, karena dia yang paling rapuh, kalau misalnya basah bisa rusak, kalau misalnya kotor jadi gak enak gitu. Nah, terus aku juga masukin barang-barang kecil kayak penghapus, terus ada washi tape, ada stempel, pokoknya peralatan-peralatan. Di sini aku juga punya akrilik yang udah gagal gitu kemarin dan tetap aku simpen karena masih bisa aku pakai untuk coret-coret atau tes warna. Terus aku juga taruh lem tembak, terus ngerapiin apa ini namanya? Solasi. Solasi apa? Solasi enggak sih namanya? Lakban, lakban. Rapiin lakban, pokoknya kita rapi-rapiin aja, terus ngelap-ngelap paper cutter. Ya seperti yang kalian tahu, bukan Akila kalau nggak bersih-bersih. Di sini aku juga rapiin semua rak-rak, bener-bener aku lapin satu-satu, semua stationery aku balikin ke tempatnya masing-masing. Sampai akhirnya semuanya rapi baru aku lega. Aku mau kasih lihat sedikit dari tempat jualan aku ya. Di samping pintu aku punya rak yang baru aku pasang tadi dan di sini aku simpen semuanya mulai dari stok barang sampai peralatan. Setelah aku punya rak penyimpanan baru, meja kerjaku jadi kosong dan longgar, aku jadi lebih enak kalau misalnya mau ngerjain orderan. Nah, karena dari kemarin banyak banget dari kalian, Kak, gimana sih caranya manage keuangan, terutama uang bisnis? Terus gimana sih caranya supaya keuntungan dari bisnis itu nggak kita langsung pakai untuk belanja-belanja, kan jadinya boros. Nah, oke, jadi selama ini aku udah pakai aplikasi buku kas untuk ngatur semua keuangan aku, mulai dari keuangan bisnis maupun pribadi. Buku Kas adalah aplikasi pembukuan keuangan digital di mana kalian bisa nyatet semua pengeluaran atau pemasukan cuma lewat HP aja. Nah, kalian bisa download aplikasinya lewat App Store atau Google Play, nanti linknya aku taruh di description box ya. Setelah ini, aku akan jelasin ke kalian gimana sih cara pakai aplikasi Buku Kas. Yang pertama, pastiin kalian udah download aplikasi Buku Kas dan ini adalah halaman utama dari transaksi bisnis kalian. Kalian tinggal klik untuk tambah transaksi dan di situ ada dua pilihan, yaitu penjualan atau pengeluaran. Lalu masukkan nominal penjualan kalian dan di bawahnya itu adalah modal kalian. Jadi buku kas akan langsung mengkalkulasi keuntungan yang kalian dapatkan. Di buku kas juga lengkap banget, kita bisa tambahkan detail nama barang, terus metode pembayaran, sampai di mana barang kita laku terjual, misalnya di e-commerce. Kalau sudah simpan transaksi, kita bisa mendapatkan invoice dan bisa kita kirimkan ke orang-orang yang bersangkutan. Untuk pengeluaran sebenarnya sama aja. Misalnya aku mau beli kardus packaging nih, aku tinggal masukin berapa harga kardus packagingnya. Lalu kita pilih kategori, ini aku masukin di pengemasan. Dan di sini tuh yang ajaibnya ya, kita bisa tambahin stok pakai aplikasi buku kas. Jadi pengeluaran tercatat dan stok kita tuh juga tercatat gitu. Di aplikasi Buku Kas, kalian bisa lihat semua riwayat transaksi, mulai dari hari ini, bulan ini, bahkan sampai bulan lalu.
Semuanya udah terkalkulasi, jadi kita nggak usah repot-repot ngitung secara manual. Buku Kas juga punya fitur laporan di mana kita bisa unduh semua riwayat transaksi kita, bisa PDF maupun Excel ya. Di Buku Kas juga ada fitur yang namanya hutang piutang, jadi kalau memberi itu kalian meminjamkan dan kalau menerima kalian itu ngutang atau pinjam ke orang lain. Misalnya, kemarin aku habis minjemin teman aku uang sebesar 50.000 dan di sini kalian bisa tambahin nama atau kontak dan jangan lupa dikasih detailnya supaya nggak lupa. Sama halnya jika kalian menerima atau ngutang, kalian tinggal tambahin aja nominal dan detailnya, lalu kalian bisa atur nih berapa tanggal jatuh temponya, supaya kalian nggak lupa dan kelewatan. Selain tanggal jatuh tempo, di Buku Kas juga ada fitur ingatkan, supaya kalau teman kamu belum bayar utang, kalian bisa langsung ingetin tuh. Mereka juga punya fitur kartu nama yang memudahkan jika ingin membagikan toko kita di sosial media. Sebagai pedagang kecil, pastinya kita meminimalisir segala pengeluaran. Nah, dengan Buku Kaspay, kita bisa transfer ke berbagai ATM tanpa biaya admin dan pastinya 100% aman. Oh iya, kalian jangan lupa ikutan Buku Kasih Berkah. Caranya tinggal buat transaksi bisnis selama bulan Ramadan menggunakan Buku Kaspay. Dan koleksi 5 stem yang ada, lalu dapatkan cashback sampai dengan 400.000 dan juga hadiah sampai 20 juta. Jangan khawatir, dengan Buku Kas, kalian bisa pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis supaya tidak tercampur. Sistemnya sama aja, kalian juga bisa masukin detail pengeluaran dan pemasukan. Aku baru aja beli makanan dan mau langsung masukin transaksi melalui aplikasi Buku Kas. Tinggal tambah transaksi aja, masukkan nominal pengeluaran, berikan detail dan metode pembayaran. Buku Kas ini sangat praktis digunakan karena bisa diakses di mana aja dan jangan khawatir karena data 100% aman, gratis, dan sangat mudah untuk digunakan. Yuk, tunggu apa lagi? Link downloadnya ada di description box ya. Karena tadi aku udah jelasin gimana cara aku manage uang, sekarang aku akan spill ke kalian berapa modal yang aku keluarin pertama kali waktu aku buka Kelstaff. Jadi modal yang aku keluarin pertama kali adalah 1.250.000. Ini aku dapetin dari penghasilan YouTube yang pastinya udah aku tabung sebelumnya. Pengeluaran pertama kali aku yang terbesar adalah spidol Uniposca ini. Per piecesnya itu harganya bisa 30 sampai 50 ribu rupiah. Tapi nggak apa-apa karena menurut aku belum ada spidol yang sebagus Posca sih. Nah, terus lanjut, kemarin aku juga beli gulungan bubble wrap yang besar ini. Aku sengaja beli yang besar supaya lebih hemat dan modalnya itu juga aku pakai untuk beli kardus packaging, alat-alat, dan perintilan yang lain. Karena aku juga jual greeting card, aku siapin bahan untuk kartunya dan ada tali rami juga. Aku juga pakai uang modal aku untuk bikin thank you card supaya pembeli di toko aku lebih terkesan. Nah, kemarin itu ada yang tanya ke aku, keuntungan bisnis itu dikemanain, Kak? Uang hasil jualan atau keuntungan memang nggak aku pakai sama sekali, tapi aku putar kembali untuk batch selanjutnya. Dan syukurnya sekarang modal yang aku keluarkan di awal itu udah berlipat-lipat karena aku putar terus uangnya. Kak, aku punya small business tapi kok uangnya habis terus ya, kayak gak ada untungnya gitu. Itu karena setiap kalian dapat keuntungan, selalu kalian belanjain sampai habis. Kalau belanja terus sama dengan boros dong. Terus solusinya gimana kak? Nah, yang pertama, plan keuangan sesuai kebutuhan kalian. Yang kedua, utamakan keperluan, sampingkan keinginan. Kalau kalian gak perlu, gak usah belanja ya. Yang ketiga, putar hasil keuntungan bisnis untuk modal selanjutnya supaya uangnya nggak kepake belanja. Yang terakhir, buat 2 rekening khusus agar uang pribadi dan uang bisnis nggak tercampur. Kalau kalian cuma punya 1 rekening aja, pakai aplikasi Buku Kas untuk mencatat keuangan pribadi dan keuangan bisnis secara terpisah, biar nantinya jelas uangnya itu kemana aja. Pastikan semua transaksi kalian catat ya, supaya nggak keluar dari jalurnya. Kalau nggak punya rekening, kalian bisa pakai rekening orang tua dan pastikan tetap dicatat pakai Buku Kas supaya tahu uang kalian yang ada di rekening orang tua kalian itu ada berapa. Yang kedua, kalian juga bisa pakai dompet digital atau Buku Kas supaya bebas biaya admin. Pada intinya, semuanya harus keep on track, jangan sampai kalian lengah atau nggak nyatet pengeluaran maupun pemasukan, karena nantinya bisa jadi berantakan. Nggak ada kata terlambat untuk memulai bisnis kecil kalian. Aku tunggu ya. Semoga bermanfaat videonya. Bye-bye. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.